Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'asrari sa'irus salihin, amin. Ila an qala abana mauliduhu an tibi unsurihi yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Abana, telah tersingkap, telah nyata, mauliduhu, hari lahirnya Nabi atau waktu lahirnya Nabi, anti bi unsurihi, dari semerbak wangi asal penciptaan Nabi. Unsur ini adalah asal penciptaannya Nabi. Ya tiba mubtada'in, wahai aroma wangi permulaan, minhu dari Nabi, wa mukhtatami, dan aroma akhir dari Nabi, aroma wangi akhir dari Nabi. Maksudnya bagaimana? Ini merujuk kepada keterangan hadis ya, bahwa setiap manusia ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dicipta, maka dalam proses penciptaannya itu, setelah Nabi Adam dan ke bawah keturunannya, dicampur dalam proses penciptaannya itu tanah, ya, tanah yang diambil dari tempat di mana dia kelak akan dimakamkan. Ya, di sini ada keterangan bahwa manusia ketika Allah menghendaki untuk menciptakan manusia itu dari nutfah, sperma, Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangkan tanah debu dari tempat di mana dia akan dikuburkan nanti, lalu diadon, diolah bersama sperma itu menjadi manusia. Maka kelak pasti manusia itu akan mati di mana unsur tanahnya dalam tubuh itu akan bertemu lagi nanti. Jadi maka ketika manusia mati lalu mengalami himpitan bumi, ada dua makna ya. Kalau yang mati ini orang soleh, himpitannya adalah dekapan, seperti dekapan seorang ibu yang rindu kepada anaknya, anak yang hilang sekian tahun namanya, pulang ya, lalu bertemu sudah dewasa, tapi namanya ibu, mencium aroma anaknya masih teringat, bahkan ada tandanya, ini tanda ini datangnya, ini anak saya, dipeluk erat-erat. Dekapannya ibu ini kan dekapan yang erat. Nah begitulah dekapan yang kuat erat itu himpitannya bumi, seperti dekapan seorang ibu. Ini bagi orang yang saleh. Tapi bagi orang yang talih, orang yang buruk amalnya, maka ini adalah dekapan siksaan, himpitan siksaan. Ya, jadi semua manusia yang mati akan mengalami himpitan bumi dengan dua makna tersebut. Nah, begitulah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah dari Imam At-Tusturi, riwayat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad di dalam kandungan ibundanya Siti Aminah pada malam Rajab, malam Jumat ya, di bulan Rajab, Allah mengutus malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Khazinul Jinan, swarga jagaan Ridwan. Kemudian membuka surga Firdaus, memanggil juru panggil di langit dan di bumi, bahwa cahaya yang tersimpan itu cahaya Nabi Muhammad SAW pada malam hari itu akan segera diletakkan di kandungan ibundanya. Nah, disitulah kemudian bercampur tanah Madinah yang kelak kemudian menjadi tempat Nabi dimakamkan. Nah, disinilah makna dari yatiba mubtada'in minhu wa muhtatami. Tanah yang pertama diambil campur dalam proses penciptaan itu, dan tanah yang terakhir yang digali untuk tempat makam Nabi. Ini adalah tanah yang aromanya semerbak wangi. Yaumun tafarrasa fihil qad undiru bihululil bu'si wan niqami. Yaumun, ini kan bercerita tentang Maulid Nabi, waktu lahirnya Nabi. Pada waktu itu, yaumun, hari itu, tafarrasa, telah berfirasat, fihi, tentang hari itu, hari lahirnya Nabi. Siapa? Al-Furs, bangsa Persia sudah merasakan firasat. Ya, tidak semuanya ahli firasatnya, ya, tokoh-tokoh yang memiliki ilmu spiritual. Apa firasatnya bangsa Persia? Annahum, bahwasanya mereka Al-Furs, qad undiru, sungguh telah diperingatkan, dapat teguran peringatan, bihululil bu'si, dengan adanya kesengsaraan, dengan terjadinya kesengsaraan, akan datang kesengsaraan, wan niqami, dan siksaan. Jadi lahirnya Nabi terasa bagi orang-orang Persia. Ini hari apa ini? Kok ada tanda firasat bangsa Persia akan hancur, akan mendapatkan balasan siksaan. Karena waktu itu kekuatan dunia terbelah menjadi dua, timur dan barat. Timur pemimpinnya adalah Kisra, ya, Persia, dengan sekutunya India, Cina. Ini dulu satu kekuatan menghadapi barat, ya, Romawi dan sekutunya. Nah, begitu ada firasat kehancuran bangsa Persia, ini menjadi kegundahan mereka. Wabata'i wa nu Kisra, wabata, bata bimakna sara, menjadi atau berlaku pada waktu malam hari. Apa? Iwan Kisra. Iwan ini bangunan tinggi, besar, ya, tidak ada dindingnya, jadi pilar-pilar begitu saja. Simbol apa? Simbol kedaulatan peradaban Persia. Di sanalah mereka sering mengadakan pertemuan, mengatur strategi, acara-acara kebesaran negara, ya, acara nasional dilaksanakan di Iwan Kisra, semacam istana tapi tidak benar-benar bangunan utuh, hanya pilar-pilar bangunan besar begitu menjulang. Wa huwa munsadiun,
Sedangkan adapun Iwan Kisra itu retak terbelah. Padahal ini kan dari bahan pilihan ya, dari bahan batu pegunungan yang terbaik, mermer terbaik. Kok bisa terbelah ya, retak terbelah tanpa ada sesuatu yang menghancurkannya. Tiba-tiba ada semacam gempa atau peristiwa yang membuat retak terbelah. Nah, ini peristiwa ini kasyamli ashabi Kisra, seolah simbol dari hal penyatuan ashabu Kisra, para penguasa Kisra, para pengikut atau ashab ini orang-orang kepercayaan Kisra. Kisra ini kan gelar kebangsawanan pemimpin Persia, kaisar kalau di Romawi. Kalau di Mesir, Fir'aun atau Al-Aziz ya. Jadi Fir'aun itu gelar, masing-masing Fir'aun ada namanya. Seperti di Indonesia disebut raja. Raja 1, kedua, ketiga masing-masing ada namanya, bukan namanya raja. Kisra itu gelarnya. Ghaira multaimi, tidak terpadu, tercerai-berai maksudnya. Ghaira multaimi ini tidak terpadu, tercerai-berai. Jadi simbol retaknya, terbelahnya Iwan Kisra, bangunannya Kisra itu seperti hal penyatuan kebersamaannya para kepercayaannya Kisra yang akan terpecah belah. Subhanallah ya, secara maknawi dan secara hissi. Secara indrawi ada bangunan kebanggaan, bangunan kedaulatan, bangunan peradaban yang hancur terbelah, retak terbelah, sebagai tanda bahwa kekuatan orang-orang Kisra ini akan terbelah juga. Isyarahnya sudah ya. Jadi antara peristiwa alam dengan isyarah ada hubungannya. Ada hubungannya. Orang yang bisa membaca situasi peristiwa alam, ilmu titen tahu ya. Ini kalau begini nanti apa? Ada hujan di bulan ini apa? Gempa bumi di bulan ini. Bukan mendahului takdir, tapi berpedoman kepada peristiwa yang berulang kali sejak dahulu. Maka disebut dengan ilmu titen. Bahkan bisa dihubungkan dengan ilmu tentang astronomi. وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِلْ عَيْنِ. وَالنَّارُ, dan api abadi, api yang tidak pernah padam 1000 tahun itu di Persia. Khamidatul anfas, memadamkan nafasnya. Maksudnya apa? Api itu yang menyala bagaikan bernafas ya. Tapi pada malam lahirnya Nabi ternyata padam. Maka di sini diumpamakan api itu memadamkan nafasnya. Seperti makhluk hidup yang bernafas, api yang menyala-nyala, begitu padam maka nyalanya disebut dengan memadamkan nafasnya. Tanpa sebab. Padahal ini dipuja, disembah. Nah, orang Persia ini punya peradaban bangunan yang disebut dengan manarah. Ya. Bangunan tinggi menjulang, di atasnya adalah api. Nah, ketika Islam masuk ke Persia, bangunan ini tidak dihancurkan. Apinya dibuang, lalu dijadikan ma'dzanah, tempat adzan. Maka minarah berasal dari manarah itu. Berarti bukan Islam. Bukan, perpaduan
akulturasi budaya antara Islam dengan Persia. Lahirlah kemudian budaya bangunan menara masjid. Bid'ah. Tapi bid'ah yang bagaimana, kan begitu. Yang tidak boleh ma laisa lahu fi amrina, merusak di bagian dalamnya itu. Tapi kemudian yang li amrina, ada maslahat baru untuk agama ini, maka ditarik kepada hukum yang 5 itu. Haram, mubah, makruh, apa lagi? Mandub atau sunnah, kan itu ya. Apa lagi satunya? Haram, halal ya, mubah, kemudian makruh, sunnah, 5. Dikiaskan kepada itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah bukan yang 5 ini sudah. Bukan dari bagian agama yang bisa ditarik analogi hukumnya. Sementara ada sekelompok orang yang memahami kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesuatu yang baru sesat. Padahal kalau kita merujuk kepada salafus saleh, Ummul Mukminin Siti Aisyah dawuh ya, awal bid'ah yang terjadi setelah wafatnya Nabi, orang-orang kalau makan kekenyangan. Dulu zaman Nabi kalau makan tidak sampai kenyang, di bawahnya kenyang, selesai. Tapi setelah Nabi melebihi itu. Ini awal bid'ah. Nah, apakah kemudian ini bid'ah dhalalah? Makan lebih dari batasnya, kalau sampai itu taqayya, memuntah, haram, kan gitu ya. Tapi kalau tidak sampai muntah, makruh. Nah, maka hukum di sini bid'ahnya dikiaskan kepada hukum asal dari syariah. Ijtihadnya ulama yang memproduksi fikih, kan gitu. Tapi ketika sudah ulamanya tidak dipercaya, ilmu usul fikihnya ditiadakan, madhab juga tidak dianggap, kembali pada Quran dan Sunnah, rusak agama ini. Maunya langsung kembali memahami Quran dan Sunnah, apapun yang tidak ada sesat semuanya. Maka pakaian dengan motif yang terbaru sesat ya, mikrofon model begini, bid'ah dhalalah semua. Kalau difahami secara umum, maka ada takhsis. Kullu itu ada hadis lain, nas yang menguatkan adanya takhsis. Ketika ini am, ada khas. Ini kalau kemudian mau menggunakan akalnya, kecuali tidak pakai akal ya, hanya pakai uratnya saja, otot. Jadi kembali kepada an-naru khamidatul anfasi, api yang disembah ribuan tahun, 1000 tahun itu akhirnya padam tanpa sebab. Nah, ini diungkapkan sebagai khamidatul anfas. Sehingga tidak heran di Persia ada tradisi menarah itu. Min asafin, dari kesedihan. Anfas min asafin, nafas-nafas kesedihan. Oh, ini tinggi balaghahnya ya. Jadi api yang kemudian memadamkan nafasnya itu karena kesedihan. Matinya api, padamnya api itu oleh karena kesedihan, oleh sebab kesedihan. Alaihi, atas lahirnya Nabi. Kenapa? Karena simbol kehancurannya. Wan nahru, dan air sungai. Ini maksudnya sungai apa? An-Nahr di daerah Kufah dan Syam, dekatnya Irak ya, Irak dekatnya Persia. Ada sungai Wadis Samawat namanya, Wadi As-Samawat. Itu yang dimaksud An-Nahr di situ. Sahil Ain, Sahi di bawah itu ada keterangan ya. Sakin anul jarin, berhenti, tidak mengalir, airnya kering,
mata airnya kering. Sahil ain, tak mengalir. Al ain, mata airnya. Min sadami, dari sebab sedih. Jadi antara secara zahir dan secara maknawi, secara batin digabungkan oleh Imam Al-Busiri. Api yang padam, sungai yang kering, sungai Samawat yang kering, ini sebagai ungkapan, kiasan ungkapan dari kesedihan juga. Kekeringan kan. Menunjukkan apa? Petaka, kesedihan, kekeringan, bencana bagi bangsa Persia sebagai tanda dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wasa'a sawata an ghadat buhairatuha bil ghaidhi hina dhami. Wasa'a, dan sedih. Sawat, satu kota yang terletak di Persia. Maksudnya siapa? Kotanya nangis. Penghuni kota Sawat, ya, penduduknya sedih. Penduduk kota Sawat, an ghadat buhairatuha. Kenapa kok sedih? Karena kering air buhairatuha. Ada semacam laut, ya, danau yang disebut laut kecil. Warudda wariduha, dan ditolak wariduha, orang yang mau mengambil airnya. Warid ini orang yang mau ngambil, orang yang datang mau ngambil air ke danau. Artinya maksudnya tidak nemu air. Ditolak itu maksudnya apa? Pulang kembali tanpa membawa air, karena airnya tidak ada, surut. Ghadat itu surut, kering, surut. Bil ghaidhi, sia-sia. Ghaid ini ekspresi wajah yang sia-sia, kecewa, ya, coni ya, Madura. Kecewa, marah, ya. Dia mau ngambil air, airnya surut, maka dia tertolak seperti ditolak oleh buhairah itu, dengan wajah kecewa, marah. Hina dhami, ketika akan mengambil air. Ketika haus, ya, dhami ini haus, ingin mengambil air. Kehausan, ingin mengambil air, ternyata airnya surut, kecewa, marah. Ini gambaran secara fisik dan secara maknawi. Situasinya secara kondisi alam, terjadi bencana, terjadi kekeringan. Simbol-simbol keagungan Kisra runtuh. Ada apa? Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min darami. Ka'anna, seakan dengan api tidak dengan air, min balalin, dari sebab basah, huznan, sedih, dalam kondisi sedih, wa bil ma'i, dan dengan air, ma bin nari, tidak dengan api, min darami, dari sebab menyala. Ya, biasanya yang mengalir itu, yang basah itu apa? Air. Ini enggak, api yang basah. Kemudian yang menyala itu air apa api? Nah, ini terbalik, seakan-akan airnya menyala. Ini situasi apa? Situasi yang terbalik ini berarti apa? Kekacauan. Ini bahasa tingkat tinggi sastranya. Situasi Persia diungkapkan dengan bahasa seperti ini. Api yang mestinya digunakan untuk kata menyala, ya,
malah digunakan untuk basah, ya. Air yang biasanya basah digunakan untuk makna menyala. Tafalik kabadan. Seperti ungkapan, ya, saya sudah banting tulang mencari makan, mencari sesuap nasi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Maksudnya apa? Susah, sudah semua cara dilakukan. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun. Dan jin, kalangan jin waktu itu tahtifu, memberitahukan, hatif, bisikan-bisikan, ya. Biasanya kan sebelum Nabi Muhammad lahir, bangsa jin itu mencuri informasi ke langit pertama, di bawah langit pertama, dengar-dengar tasbihnya malaikat. Karena malaikat ini kalau ada berita langit pertama, malaikat ini mendengar tasbihnya malaikat langit kedua. Langit kedua mendengar tasbihnya malaikat langit ketiga, terus sampai langit ke atas, sampai ke arsy. Gitu. Kenapa kok bertasbih? Tidak tahu. Saya dengar langit yang kedua terus tadi. Ada apa? Tanya ke langit yang kedua, malaikat. Tidak tahu. Yang penting saya dengar tasbihnya malaikat ketiga, saya ikut bertasbih juga. Sampailah langit yang ke-7, kemudian ke arsy. Ternyata ada kabar di arsy begini, manusia akan begini. Nah, ini yang kemudian dicuri oleh jin. Ada kejadian sampai membuat arsy dan penghuninya, langit dan penghuninya bergoncang bertasbih. Kemudian ditafsiri oleh jin. Pokal bodoanu, pokal bodoria. Disampaikan kepada sekutu-sekutunya dari para dukun, ya. Akan ada bencana, akan ada paceklik apa. Hasil mencuri informasi. Nah, gitu, ini. Wal anwaru sati'atun, dan cahaya-cahaya sati'atun, berkilauan. Wal haqqu, dan kebenaran, yadharu, tampak jelas, min maknan wa min kalimi, dari makna dan dari ucapan kalimat. Ini menunjukkan saat Nabi lahir, cahaya benderang di mana-mana. Kebenaran akan tampak secara makna dan secara ucapan. Dan ini dibenarkan oleh semua orang yang punya ilmu tentang ilmu kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab suci yang terdahulu. Ini saatnya Nabi akhir zaman akan lahir. Nah, itulah kemudian wal haqqu yadhhar min ma'nan wa min kalim. Bahkan dukun pun punya firasat, ini sekarang apesnya saya ini, karena akan ada pemimpin besar dunia. Mana buktinya? Itu bintangnya sudah keluar. Karena mereka ahli nujum, ahli bintang, ya, astronomi. Ini bintangnya Nabi akhir zaman sudah keluar. Ini kehancuran para dukun-dukun dan sekutu-sekutunya dari bangsa jin. Amu wa sammu fa i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul inzari lam tushami. Mereka buta, mereka tuli. Siapa mereka di sini? Orang-orang kafir yang mendengar tentang informasi lahirnya Nabi, termasuk dari ahlul kitab, dari orang Yahudi yang mengincar Nabi Muhammad sejak kecil untuk dibunuh. Kenapa? Tidak mau ada saingan, tidak mau ada tandingan. Inginnya Nabi akhir zaman bagaimana diupayakan lahir dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lainnya. Nah, mereka itu, orang-orang kafir itu buta, tuli. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Maka informasi i'lan, pengumuman, ya, al-basyair, bisyarah, berita gembira, lam tusma', tidak didengarkan. Sudah ada berita gembira dari kitab suci mereka,
agama Zoroaster di Persia sudah tertulis di kitab sucinya akan muncul nabi akhir zaman dengan nama Persianya. Begitu juga di kitab suci orang Romawi. Orang Romawi sudah mendengar nama Nabi Muhammad akan muncul, tapi namanya nama versi Latin. Masing-masing negara, masing-masing bangsa mengenal Nabi dengan nama yang berbeda-beda. Ya. Maka boleh jadi orang India mengenalnya dengan nama Buddha Mitraya, atau dengan bahasa Sanskerta lainnya, misalkan dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau di Injil sudah jelas Ahmad, ismuhu Ahmad. Di Taurat jelas Muhammad. Nah, anehnya kemudian ada di dalam kitab sucinya orang-orang Hindu dan Buddha bernama Mahamada. Siapa Mahamada? Siapa Ahmada? Nah, orang-orang hebat ini juga disebut dengan avatar, atau avatar. Tapi bukan kemudian versi kartun ya, yang difilmkan itu menjadi avatar. Itu terinspirasi dari kitab suci orang Hindu, difilmkan jadi versi lain malah. Jadi avatar ini orang pilihan, orang-orang suci yang tercerahkan. Nah, informasi itu tidak didengar, tidak dipedulikan oleh mereka yang buta tuli terhadap berita gembira. Bukan buta sungguhan, bukan tuli sungguhan, tapi buta mata hatinya, telinganya, telinga batinnya yang tuli. Wabariqatul indari, dan kilatan peringatan. Peringatan ini diumpamakan seperti kilat halilintar atau petir yang menyambar. Lam tusyami, tidak dilihat. Sudah ada peringatan yang menyambar seperti kilatan, tapi bagi orang yang buta mata hatinya, tidak melihat. Nabi akan lahir, sudah ada peringatan bahwa ini adalah kebenaran, tapi orang-orang yang buta mata hatinya tidak mau menerima. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul muwajjalam. Setelah min ba'di ma, dari setelah ma akhbar, apa yang telah memberitakan al aqwama kepada beberapa kaum, kahinuhum, siapa? Dukun mereka. Masing-masing kaum punya dukunnya. Nah, pakar mistis ini sudah memberitahu akan ada nabi akhir zaman, bintangnya sudah terbit, dan mengatakan bahwa bi anna dinahum, bahwa agama mereka, agama jahiliyah itu al-mu'waj, bengkok, tidak benar agamanya. Lam yakum, tidak benar, tidak lurus. Nah, ungkapan dukun mereka itu enggak didengarkan, enggak dipedulikan. Wa ba'da ma ayanu fil ufuqi min syuhubin wifqa ma fil ardi min sanami, dan setelah apa yang mereka melihat langsung, ayanu, jadi orang-orang kafir melihat langsung kejadian luar biasa, khawariqul adatnya. Apa itu? Di ufuk. Ufuk ini berarti apa? Horizon itu, batas pertemuan langit dengan batas bumi. Kalau kita melihat jauh, sejauh pandangan mata, terutama di daerah pantai ya, di daerah lautan, itu kan lurus, agak melengkung sedikit. Itu batas bumi, batas laut. Ke atas langit sudah. Nah, pertemuan batas bumi dengan batas langit itu disebut dengan ufuk. Ya. Agak ke atas, itu ufuk. Cakrawala.
Begitu melihat ke cakrawala, ke ufuk itu ada bintang berjatuhan. Maksudnya bintang lewat. Karena arahnya ke arah bawah menurut pandangan kita, maka seperti jatuh. Ya. Munqaddatin, jatuh dengan kekuatan yang dahsyat. Bintang jatuh. Ini pertanda sudah. Wifqa ma fil ardi, sesuai dengan kejadian di bumi, min sonamin, dari berhala. Pada saat itu juga berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy tumbang, ya, tanpa ada yang menjatuhkan. La ta'uzza manat, jatuh semua. Membuat marah mereka. Dan ini tidak membuat mereka sadar. Boleh jadi sudah ada firasat di hatinya tapi ditepis. Tidak ada apa-apa. Padahal ini tanda bahwa lahir sang pemimpin dunia, Nabi akhir zaman. Hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatin yakfu. Hatta ghada, sehingga keesokan harinya, atau ghada di sini menjadi jauh, ba'udah, jauh dari apa? Antorikil wahyi, dari jalan wahyu. Siapa yang jauh dari jalan wahyu itu? Munhazimun, munhazim terpukul mundur atau kalah, ya, munhazim. Jauh dari jalannya wahyu, kalah. Siapa mereka itu? Minasyayatin, rupanya bangsa setan. Yakfu, mengikuti. Setelah satu dari setan itu terlempar jauh dari jalannya wahyu. Jadi di langit ini ada jalannya wahyu yang oleh setan seringkali dicuri informasinya, dicari-cari informasinya secara mencuri-curi, nguping. Pada waktu itu, setiap kali setan akan mencuri informasi dari langit, ada kobaran nyala api yang mungkin sejenis meteor atau benda langit lainnya. Ini mengusir setan, melempar, ya, seperti dilempar ke arah setan, sehingga terjauh, terpukul jauh, mundur. Yakfu, yattabi'u, mengikuti juga ithra munhazimin, sesudahnya kekalahan. Jadi satu diikuti oleh yang lainnya. Setannya banyak, satu persatu terpukul mundur semuanya. Ithra munhazimi, sesudah munhazimi terkalahkan. Yang satunya kalah lagi, satunya kalah lagi. Mendapatkan serangan dari syuhub, ya, nyala api itu di langit dunia. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahatai hirumi. Seperti mereka itu larinya setan yang lari terpukul jauh itu, terusir jauh itu, seperti pasukan bergajahnya Abraha yang kena lempar tayran ababil, ya, batu-batu, tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi mereka itu seperti setan yang lari tunggang langgang kena lempar api itu, seperti larinya pasukan Abraha atau pasukan musuh bil hasah, yang terkena lemparan batu min rohatahi, dari telapak tangannya Nabi. Rumi dilemparkan hasah itu. Jadi Nabi satu ketika dalam peperangan itu baca tasbih, di batu dibacakan doa, lalu dilemparkan ke musuh. Maka musuh ini kemudian setiap matanya
terkena oleh lemparan hasa itu, cerpen api seluruhnya ya. Padahal yang dilempar hanya sedikit. Ini kejadiannya pada hari perang Uhud ya. Pada waktu perang Uhud, saat mereka kaum muslimin terpukul mundur, lalu Nabi mengambil kerikil, dibacakan tasbih, dilemparkan, maka lari tunggang langgang. Jadi tidak bisa dikatakan orang Islam kalah, enggak, karena ada serangan khusus dari Nabi ini, sehingga mereka lari tunggang langgang. Belum pernah dengar cerita ini ya. Ini faidahnya, dapat faidah baru. Jadi ada peristiwa orang kafir pada saat perang Uhud itu lari berpaling ketika dilempar oleh Nabi dengan batu kerikil. Nah, kondisinya setan yang lari tunggang langgang itu seperti peristiwa itu juga. Ini cara menggabungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain menunjukkan bahwa Imam Al-Busiri ahli sirah. Ya, bagaimana beliau bisa menggambarkan sebelum Nabi atau saat Nabi lahir, setan terusir, terlempar oleh api, cahaya api, kobaran api. Begitu juga laksana peristiwa waktu itu juga menjelang lahirnya Nabi, pasukan bergajah Abraha ya, yang dipukul, dilempari batu kerikil, sijil ya, min sijil. Begitu juga pada peristiwa perang Uhud, orang-orang kafir terpukul mundur oleh lemparan batu kerikil Nabi yang sudah dibacakan doa khusus Nabi itu. Nabdhan bihi ba'da tasbihin bi batnihi ma nabdal musabbihi min ahsya'imul takimi. Nabdhan, nabdhan artinya ramyan, lemparan ya. Dilempar bihi, batu itu al-hasa, ba'da tasbihin, setelah dibacakan tasbih, bibatnihima, di telapak tangannya Nabi. Nabdal musabbih, seperti lemparan tasbihnya orang yang bertasbih di dalam perut ikan, min ahsya'i. Siapa? Nabi Yunus. Apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Nah itu berkat tasbihnya Nabi Yunus, lalu dilontarkan Nabi Yunus keluar dari dalam perut ikan. Andaikan tidak baca tasbih itu, maka boleh jadi Nabi Yunus sampai hari kiamat ada di dalam perut ikan. Ini menunjukkan sangat mungkin ikan itu masih hidup ya. Kalau kemudian ada informasi bahwa Nabi Yunus kalau tidak baca tasbih itu akan terus ada di dalam perut ikan Hud itu. Nah, berkat bacaan tasbih itulah keluar. Nah ini dilontarkan. Lontarannya itu berkat tasbih. Maka lemparannya Nabi kepada orang kafir berkat tasbihnya Nabi, bagaikan tasbihnya Nabi Yunus yang kemudian membuat beliau terlontar keluar dari perut ikan. Artinya apa? Keluar dari masalah, keluar dari ditelan oleh suatu peristiwa. Jadi kalau orang dalam keadaan kalu, dalam keadaan susah, seperti ditelan, seperti ditelannya Nabi Yunus oleh ikan Hud itu. Ini gambaran, kiasan. Kemudian faslul khamis tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'at li da'watihil asjaru tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang
lidakwatihi, memenuhi panggilan Nabi. Apa yang datang? Al-asjaru, pepohonan. Sajidatan, dalam keadaan tunduk, merunduk secara hakiki. Jadi bayangkan ada pohon bisa melengkung, menut, seperti orang merunduk begitu, demi menghormat panggilannya Nabi. Tamshi ilahi, berjalan pohon itu kepada Nabi, ala sakin, di atas betis. Maksudnya betisnya pohon apa? Batangnya, ya, masa pohon ada betisnya? Seperti manusia yang berdiri di atas betis, maka pohon tegak berdiri di atas batangnya. Maka batang pohon diumpamakan betis. Bila qadamin, tanpa kaki. Kenapa? Karena ke dalam tanah, tidak kelihatan. Ya, seperti manusia yang kakinya masuk ke dalam tanah. Nah, akarnya di dalam tanah. Ini ikut dengan akarnya datang. Maka kemudian ka'annama satran lima furu'uha min badi'il khatti, seakan-akan jalannya pohon yang lurus itu membuat bekas di tanah. Satorat, menulis, menggaris. Ya kan, kalau dipanggil oleh Nabi kemudian pohon itu datang mendekat, otomatis ada bekas yang dilintasi itu, ada semacam retakan tanah atau tanah yang terbongkar atas bekas pohon itu. Nah, ini lurusnya garis di atas tanah itu, bekasnya pohon yang berjalan, seperti tulisan 5 katabat terhadap sesuatu, katabat yang menulis furu'uha, cabang-cabangnya. Jadi pohon ini seperti tangan yang menulis, seakan-akan menulis. Tentang apa? Mimbadi'il khatti, tentang keindahan tulisan. Tulisan apa? Tulisan mukjizat. Nah, ini perumpamaan yang indah. Kejadian mukjizat bahwa pohon dipanggil oleh Nabi, jalan mendekat pada Nabi sehingga membuat garis di tanah, itu seperti tulisan, buat garis, menunjukkan apa? Tanda, tulisan, ayat tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini perpaduannya antara bahasa sastra dengan kejadian nyata. Ini kalau tidak punya perasaan yang tinggi tentang sastra, sulit menggabungkan, ya, memainkan keindahan kata-kata. Bil laqami, dengan apa? Bil laqami. Apa artinya laqam? Tengahnya jalan itu. Jadi kalau jalan pas tengahnya, lurus, tidak belok-belok. Pohon saja dipanggil Nabi lurus, ya. Bagaimana kita umatnya Nabi kalau dipanggil oleh Nabi untuk mengikuti agamanya? Jangan belok-belok, ya. Kalah sama pohon yang dipanggil Nabi kan. Etika ini kanjeng Nabi tuli nyantar. Nah, kalau kita dipanggil untuk menjalankan syariatnya Nabi, datang. Disuruh sholat, datang, jangan belok-belok. Suruh ngaji, datang, jangan kemana-mana kan gitu. Nah, ini lurus, kencang, ya. Seperti al-laqam, tengahnya jalan. Mithlal ghamamati anna sarasairatan taqihi harrawati sinnil hajiri hami. Seperti al-ghamamah, mendung, ya, mendung anna, kemanapun, sara, berjalan Nabi, sairatan, suatu perjalanan, ya, kemanapun Nabi melakukan perjalanan, takihi, melindungi mendung itu kepada Nabi. Melindungi dari apa? Harrawatisin, panasnya watis. Tanur ini
tungku, perapian yang dibuat memasak. Ini maksudnya apa? Panasnya cuaca yang seperti panas tungku. Lil hajiri. Al-hajir nisfun nahar. Separuhnya siang, berarti rembangnya matahari di waktu siang, pertengahan siang. Kira-kira jam 12 ya. Idza kana harran. Jadi al-hajr ini pas tengah-tengahnya siang ketika panas-panasnya, rembang. Hami melindung bertambah hararahnya, bertambah suasana cuaca panasnya. Jadi Nabi ini kemanapun beliau bepergian dilindungi oleh awan dari panas benderang di waktu rembang. Rembang maksudnya tengah hari. Dan ini terjadi sejak Nabi masih kecil, irhas ya. Nabi diajak oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib ya. Waktu itu juga tokoh-tokohnya Quraisy ikut mendampingi juga satu perjalanan ke Syam. Bertemu dengan seorang rahib di tempat yang bernama Buhaira. Tiba-tiba pada saat melintas itulah Nabi terlihat kemanapun bepergian diikuti oleh awan. Kejadian yang kedua kapan? Saat bermitra kerja dengan Siti Khadijah. Saat berjualan ke Syam, beliau juga diikuti oleh mendung. Aqsamtu bil qamaril munshaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aku bersumpah bil qamari demi bulan al-munsyaq yang terbelah. Ini maksudnya peristiwa terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana Imam Busiri? Beliau bersumpah dengan surah Al-Qamar. Yang di dalam surat Al-Qamar itu menerangkan tentang terbelahnya bulan karena mukjizat Nabi Muhammad. Innalahu, bahwasanya bagi Nabi itu min qalbihi, dari hatinya, nisbatan, dinisbatkan. Jadi terbelahnya bulan itu seakan nisbat kepada terbelahnya dada Nabi untuk disucikan, dibersihkan hati beliau. Nah ini cara menghubungkannya ya. Satu mukjizat terbelahnya bulan dihubungkan dengan terbelahnya dada Nabi yang kemudian dibersihkan dari tempat berpotensi setan berada di situ. Jadi bukan dibersihkan dari kotoran. Nabi sudah bersih, tapi Allah tunjukkan dengan mengutus malaikat Jibril dan beberapa malaikat mendampinginya, diperlihatkan kepada orang-orang ya, saksi sejarahnya saudara-saudari rodok Nabi, putra-putrinya Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah menyaksikan peristiwa itu. Umur 10 tahun juga dibersihkan lagi. Umur menjelang 40 tahun ketika akan menerima wahyu. Kemudian menjelang Isra Mi'raj 4 kali. Bukan karena kotor, tapi sebagai penguat bahwa Nabi benar-benar bersih. Secara kasat mata ditunjukkan. Nah, hubungan antara terbelahnya bulan dengan terbelahnya dada beliau dihubungkan dengan bahasa yang indah. Mabruratal qasami. Mabrura berasal dari mabrur, yang benar, tidak berdusta. Al-qasami, sumpah. Jadi sumpah yang benar yang tidak berdusta. Saya bersumpah dengan sumpah yang benar, tidak berdusta, demi bulan yang terbelah, menunjukkan nisbat bahwa hati Nabi yang terbelah. Maksudnya dadanya yang terbelah. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami.
Pindah kepada mukjizat yang berikutnya. Wama dan sesuatu hawa yang menghimpun, mengandung al-gharu apa? Gua. Hawa itu menghimpun atau mengandung. Nah, kenapa Siti Hawa kok disebut Hawa? Apakah karena menghimpun, mengandung zuriyahnya Nabi Adam? Boleh jadi makna sesuai dengan nama. Nah, Hawa menghimpun atau mengandung al-gharu gua. Mengandung siapa? Menghimpun siapa? Min khairin, ini orang yang baik. Siapa? Nabi. Wa min karamin, dan yang dermawan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Wa kullu tarfin, dan setiap mata minal kufari dari orang-orang kafir, anhu terhadap Nabi, ami, buta, tidak melihat, ya. Tidak melihat Nabi, tidak melihat Sayyidina Abu Bakar. Fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yakununa ma fil ghari min arimi. Maka as-siddiq Nabi Muhammad, ya, as-sidqu, sidqu shadiqul wa'dil amin, beliau yang jujur, maksudnya Nabi Muhammad, berada di dalam gua. Was-siddiqu, dan demikian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua. Lam yarima, tidak meninggalkan gua. Sedangkan adapun orang kafir, wahum, dan sedangkan adapun orang kafir, yaquluna, berkata, di luar itu berkata, ma fil ghar, tidak ada orang di dalam gua. Min arimi, karena sebab, nah, min arimi dari seorang pun, tidak ada seorang pun di dalam gua. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Mereka orang kafir menyangka al-hamam, apa hamam? Merpati. Wa dhannul ankabut, dan mereka menyangka al-ankabut, laba-laba, ala khairil bariyati, ya, atas keberadaan sebaik-baik manusia, lam tansud, tidak kalau laba-laba buat sarangnya apa namanya? Seperti orang bikin kain tenun, anyaman, ya, satu dirajut, ya, merajut, jadi laba-laba merajut. Walam tahumi, lam tahum di sini maknanya mengitari, mengelilingi, al makan fi amanin, dalam keadaan aman. Jadi orang-orang kafir itu karena melihat merpati, melihat laba-laba, menduga bahwa ini aman, tidak ada orang yang dicari, tidak ada siapapun. Kalau memang ada penghuninya di dalam gua, merpati ini pasti akan terbang dan tidak ada telur di sini. Sarang laba-laba pasti terkoyak, tapi ini kan terajut. Mana mungkin ada orangnya? Ya sudah, kita tidak mau sia-sia masuk ke dalam daripada digigit binatang yang berbisa. Sudah. Padahal seandainya mereka merunduk, di situ kelihatan ada baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar lah yang kemudian merasa resah karena levelnya tidak selevel Nabi. Ini gimana Rasulullah kalau mulai, yang Nabi tenang. Ya. Justru yang menenangkan baginda Nabi. Idhuma fil ghari, ya. Thaniyasnaini idhuma fil ghari. Apa sabda Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Sayyidina Abu Bakar, Allah bersama kita. Ini as-sabat. Lalu mengapa Nabi melakukan langkah seperti itu, berada di dalam gua? Maka jangan pernah katakan Nabi bersembunyi, lari dari kejaran orang kafir. Salah. Nabi tidak pernah takut.
Ya bagaimana tidak? Arsy, langit, semua tunduk kepada Nabi. Bahkan sudah Isra dan Mi'raj. Tinggal apa? Minta apa? Gunung saja menawarkan dirinya untuk diperintahkan menghimpit penduduk Mekah dan Taif. Kan tinggal menunjukkan kehebatan. Tidak. Nabi sedang menunjukkan keteladanan. Begini loh cara berjuang. Harus ngatur strategi, bersembunyi dalam rangka untuk mengatur strategi yang lebih tepat. Karena yang diajak Nabi Sayyidina Abu Bakar. Seandainya Nabi sendirian, selesai mukjizat itu. Apa kemudian pentingnya Nabi berjalan, mengatur strategi, menyewa penunjuk jalan untuk hijrah ke Madinah. Padahal sebelumnya sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Tinggal memohon, ya Allah, Buraq datangkan. Ini enggak. Oleh Sayyidina Abu Bakar akan diberikan kuda. Ini ya Rasulullah, kuda ya Rasulullah. Enggak, hargai, saya akan beli. Enggak ya Rasulullah, saya ingin memberikannya. Saya juga ingin dapat pahalanya hijrah, katanya Nabi. Ini menunjukkan kalau berjuang apa tibi, maka keluar lagi cak kunyoro orang, ayo kita sumbang, saya lain maka keluar, saya nyoro guong-guan, maka keluar lagi. Maka riaknya seorang panutan itu tidak riak. Maksudnya riak apa? Menampilkan kebaikan, itu kan riak kan secara lughatan. Seorang teladan, panutan, tidak riak. Nabi kalau kemudian harus menyembunyikan semua amal solehnya, siapa yang niru Nabi nanti? Nabi tidak pernah kelihatan sholat tahajud. Nah, ya harus keluar sholat tahajud dilihat. Oh Nabi sholat. Dalam rangka diikuti, diteladani oleh umat, bukan cari perhatiannya orang. Jadi jangan kemudian ini karena santri belajar tasawuf terlalu dalam ya. Kiai nyumpeng itu tahu, Kiai nyumpeng sape, tulisnya mana, sapi sebutnya mana, apa tak riak Kiai? Nah ini dolum kulu tasawufnya. Padahal dalam satu sisi ada saatnya seseorang pada posisi itu menunjukkan kebaikan untuk diteladani orang lain. Kalau semua kemudian menyembunyikan keteladanannya, orang yang setelahnya akan tidak tahu. Ya, ini. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Wiqayatullah, perlindungan Allah. Aghnat, cukup. Ya, tidak membutuhkan an mudhafa'ati minad duru, berlipat rajutan berlapis dari baju besi. Ya, baju besi kalau ingin semakin tidak mempan dari serangan pedang, dari serangan benda tajam, berlapis. Nah, perlindungan Allah itu sudah mencukupi, tidak butuh kepada berlapisnya baju besi. Wa an ali minal utumi, dan dari bangunan tinggi, minal utum, benteng. Ya. Kalau sudah ada jaminan dari Allah, tidak butuh ada benteng, ada tembok yang tinggi. Masamani dahru daiman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaran minhu lam ma iltamastu wala iltamastu ma samani ad-dahru, ma tidaklah samani mendorong untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Samani arghamani wa hamalani, mendorong untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Ad-dahru
waktu, zaman ya. Dhaiman, dzulman, kezaliman. Jadi apapun yang oleh waktu didorong untuk melakukan suatu kezaliman, artinya apa? Saya berbuat kezaliman karena didorong oleh suatu situasi, kondisi. Wastajartu bihi, dan istajartu, meminta perlindungan saya bihi pada Nabi, illa melainkan waniltu jiwaran, memperoleh saya jiwaran perlindungan dari Nabi, lam yudami, tanpa dipaksa. Apa maksudnya dari bait qasidah ini? Imam Al-Busiri memberitahukan tentang kondisi diri beliau, apa yang telah terjadi oleh karena sebab suatu zaman, peristiwa yang buruk, peristiwa yang tidak baik. Ketika beliau minta perlindungan kepada Nabi, tawassul kepada Nabi, maka akan ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan kalau ada kerutan, ada masalah, sumpek ya, sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan, maka baca qasidah ini dengan niat tawassul, minta jiwarnya Nabi, perlindungannya Nabi. Ini tawassul kepada Nabi. Masamani dahru daiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaram minhu. Jadi, penting jadikan wiritan selama situasi seperti sekarang ini, ulang-ulangi qasidah ini. Walal tamastu ghinad daraini min yadihi illa stalamtun nada mustalami, dan tidaklah memohon aku, iltamastu, tidaklah memohon aku, ghinad daraini, kekayaan dunia dan akhirat, min yadihi, dari tangan Nabi yang mulia, illa melainkan istalamtu, memperoleh aku, annada, kedermawanan, min khairin, berupa kebaikan, min khairi mustalami, kebaikan orang yang memberi. Jadi kalau minta kepada Nabi, minta kebaikan dunia akhirat, beliau akan memberikannya. Beliau ini dermawan. Kanjeng Nabi lampa munyuna kamul jaan dunia akhirat, minta kanjeng Nabi, paringi gitu. La tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam. La tunkirul wahya, janganlah engkau mengingkari wahyu, min ru'yah, dari mimpinya Nabi. Awal wahyu itu berupa mimpi yang benar, maka jangan sampai mengingkari wahyu Nabi yang berupa mimpi itu. Mungkin ada orang yang mengingkari, oh jadi akan oleh mimpi, dengan anggapan bahwa itu bukan sesuatu yang benar. Kan mimpi itu kan bunganya tidur, enggak. Beda. Nabi ini inna lahu qalban, sesungguhnya bagi Nabi itu qalban, adapun hati, idza namat, apabila tidur, al-ainani, kedua mata beliau, lam yanami, tidaklah tidur hatinya. Berdasarkan hadis Nabi ya, inna aini ainayya tanamani wala yanamu qalbi, sesungguhnya kedua mataku terlelap tidur dan adapun hatiku tidak tidur.
Jangan samakan ya. Sementara ada santri yang super hebat, ya. Matanya terlihat melak, ya. Atena ngida. Tabalik. Ya. وَذَاكَ حِينَ بُلُوغٍ مِّن نُّبُوَّتِهِ فَلَيْسَ يُنكَرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِمِ. Dan peristiwa itu, peristiwa wahyu pertama kali yang lewat mimpi benar, mimpi yang benar, hina bulughi, tatkala sampai min nubuwati, dari kenabiannya Nabi, berarti usia 40 tahun. Awal dari kenabian. Jadi pertama kali wahyu yang datang adalah ru'ya salihah. Mimpi yang benar seperti benderangnya waktu pagi, terang, cakrawala kelihatan. Falaisa yungkaru, maka tidak diingkari fihi pada Nabi itu halu muhtalimi, kondisi orang yang mimpi. Khusus Nabi ya, tidak diingkari kondisi orang yang al-baligh ini muhtalim. Beda Nabi Muhammad. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Maha suci Allah. Tabarakallah, maha suci Allah. Ma wahyun bimuktasabin. Tidaklah wahyu itu dengan dicari. Tidak bisa orang nyari wahyu itu. Jangan dicari ke Gunung Kawi, ya, nyari wangsit itu. Wala nabiyyun, dan tidaklah nabi ala ghaibin, atas berita gaib, bimuttahami, disalah sangka, diduga salah. Tidak boleh. Nabi yang mendapatkan informasi gaib itu jangan dituduh salah, jangan disalah sangka. Itu benar. Tidak ada nabi yang mengada-ngada. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Kam, betapa banyak, abra'at, sembuh, wasiban, orang yang sakit, bil lamsi, dengan sentuhan, rahatuhu, telapak tangan Nabi. Ada orang sakit, begitu disentuh oleh Nabi sembuh. Ini sejak masih kecil Nabi sudah ada irhasat. Waktu di kediamannya Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, ada seorang syekhul qabilah, seorang pemimpin qabilah yang sakit parah, sulit diharap kesembuhannya. Maka didatangkanlah seorang dukun tabibnya. Ketika itu ada Nabi di sampingnya. Kemudian oleh Nabi dipegang-pegang, diusap-usap, sembuh. Bingung dukun ini. Pak berdesi mantiun dari kok. Oh tak apa, juga. Mulailah mata hasud ini, orang yang dengki ini pada Nabi. Siapa ini? Nah, saat itulah kemudian Siti Halimatus Sa'diyah sudah mulai merasa khawatir dengan kondisi Nabi. Dikembalikan lagi ke Mekah. Dan apalagi ketika setelah dewasa, setelah menjadi Nabi dan Rasul, banyak ya kejadian-kejadian ya, orang sakit disentuh telapak tangan Nabi sembuh. Ini orang yang punya bakat ruqyah bisa dibaca ini ya. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu atlaqat ariban min ribqatil lamami. Ya, tetapi dengan keyakinan, i'tiqad yang kuat. Man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau i'tiqadnya tidak kuat, ya, tidak manfaat, tak manti. Wa atlaqat, dan terbebas, sembuh. Ariban, orang yang butuh, punya gangguan ya, min ribqatil lamami. Ada yang memaknai ariban ini anak kecil. Al-arib bidammil hamzah, al-urb wa fathir ra, al-urab, sigharul buhum.
huna urid bihi huna as-sibyan, anak kecil. Ribqah, urwah, tali ya. Anak kecil min ribqatil lamami, dari terikat tali al-lamam, junun, penyakit gila ya, kalau anak kecil gangguan jiwa disentuh oleh tangan Nabi sembuh. Atau dalam makna yang lain, ada orang yang punya dosa, punya salah, maksiat yang kecil-kecil ya, berkat disentuh oleh tangan Nabi ini maka akan terbebas dari kesalahan dosanya. Wa ahyatis sanata, ahyat, dan menumbuhkan atau berubah menjadi hidup, tumbuh. As-sanata asy-syahba'a, tahun-tahun paceklik, tahun yang kering. Apa yang mengubah, tumbuh, hidup tahun-tahun yang kering itu? Dakwatuhu, doanya Nabi. Hatta hakat, sehingga menyerupai apa tahun yang kering itu yang kemudian didoakan oleh Nabi menjadi subur. Ghurratan, ghurrah ini warna putih dari bagian keningnya kuda. Kuda itu kalau kemudian tubuhnya hitam semua, di bagian kepalanya, bagian keningnya ada rambut atau bulu putih. Itu bagus, indah ya. Nah, ini gambaran bahwa tahun yang didoakan Nabi menjadi subur dibanding dengan tahun-tahun paceklik sebelumnya yang tidak subur, seperti indahnya rambut putih kuda dibanding rambut atau bulu kuda lainnya dalam satu tubuhnya itu. Fil a'surid duhumi, pada tahun-tahun ad-duhumi, pada tahun-tahun atau zaman-zaman ad-duhumi yang paceklik, yang mengalami kerontang, kering, kerontang, masa-masa sulitnya. Pada tahun yang didoakan Nabi itulah kemudian menjadi tahun yang paling subur, seperti indahnya bulu kepala kuda, kening kuda yang putih dibanding bulu hitam keseluruhan tubuhnya. Bi'aridin jada au khiltal bitaha biha sayban minal yammi au saylan minal arimi. Bi'aridin, dengan sebab hujan atau mendung yang ada hujannya. Jada, mengalir hujan deras. Au khiltal bitah, atau engkau menyangka, khiltah, engkau menyangka, menduga, al-bitaha, lembah yang luas, di dalamnya ada kerikil ya. Ada wadi, ini aliran lembah yang biasanya kalau musim hujan dialiri air. Nah, lembah yang hanya terlihat kerikil, tidak ada airnya itu. Au khilta, atau menduga engkau, al-bituha, lembah, wadi yang di dalamnya hanya kerikil itu, biha, dengan sebab doanya Nabi, saiban, mengalir ke segala penjuru, minal yammi, dari air lautan ya. Jadi maksudnya saiban minal yam ini mengalir ke segala penjuru bagaikan lautan, saking derasnya. Berkat doanya Nabi, wadi yang kering kerontang hanya kelihatan banyak batunya, jadi banjir, mengalir air ke penjuru, segala penjuru. Ausailan, atau curahan hujan, banjir curahan hujan, minal arimi, dari lembah yang terbendung. Bendungan ya. Di
bendungannya pun sudah tidak muat, saking banyaknya curahan air hujan, banjir berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi subur. Ini mukjizat Nabi, termasuk irhasatnya Nabi sejak kecil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.